Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang mengartikulasi pendidikan yang memanusiakan manusia. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Saya sendiri Novia Putri Aryani dan teman-teman saya Maifal Duifa, Kotrunanda Aliyah, dan Mega Putri Wijayanti. Filsafat merupakan suatu pemikiran dan kajian kritis terhadap kepercayaan dan sikap yang dijunjung tinggi kebenarannya melalui pencarian dan analisis konsep dasar mengenai bidang kegiatan pemikiran seperti prinsip, keyakinan, konsep, dan sikap umum dari suatu individu atau kelompok untuk menciptakan kebijaksanaan dan pertimbangan yang lebih baik. Menurut Harold H. Titus dalam karya filosofinya, persoalan-persoalan filsafat menurunkan setidaknya 5 macam pengertian filsafat. Yang pertama, filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara kritis. Yang kedua, filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat kita junjung tinggi. Yang ketiga, filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Yang keempat, filsafat adalah sebagian analisis logis dari bahasa serta penjelasan tentang kata dan konsep. Dan yang kelima, filsafat adalah sekumpulan problema-problema yang langsung mendapat perhatian dari manusia dan yang dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat. Filsafat sendiri dibagi menjadi berbagai jenis. Salah satunya adalah filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah berarti suatu proses dan usaha manusia dalam mengembangkan potensi dan dapat memecahkan masalah dengan bijaksana. Selanjutnya yaitu ciri-ciri suatu sistem. Yang pertama yaitu, menurut Raja Mutia Harjo mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Keseluruhan adalah hal yang utama dan bagian-bagian adalah hal yang kedua. Yang kedua yaitu integrasi adalah kondisi saling hubungan antara bagian-bagian dalam satu sistem. Yang ketiga yaitu bagian-bagian membentuk sebuah keseluruhan yang tak dapat dipisahkan. Yang keempat yaitu bagian-bagian memerankan peran mereka dalam kesatuannya untuk mencapai tujuan dari keseluruhan. Yang kelima yaitu sifat bagian dan fungsinya dalam keseluruhan dan tingkatnya diantar oleh keseluruhan terhadap hubungan-hubungan bagiannya. Yang keenam yaitu keseluruhan adalah sebuah sistem atau sebuah kompleks atau sebuah konfigurasi dari energi dan berperilaku seperti sesuatu unsur tunggal yang tidak kompleks. Yang ketujuh yaitu segala sesuatu haruslah dimulai dari keseluruhan sebagai suatu dasar dan bagian-bagian serta hubungan-hubungan baru kemudian terjadi secara berangsur-angsur. Selanjutnya yaitu unsur-unsur dalam sistem pendidikan. Macam-macam kegiatan pendidikan yaitu pendidikan diri sendiri, pendidikan oleh lingkungan, pendidikan oleh seseorang terhadap orang lain. Selanjutnya yaitu macam-macam binaan pendidikan. Ada binaan jasmani, akal, dan kalbu. Terus kemudian ada macam-macam tempat pendidikan, yaitu rumah tangga, sekolah, dan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu ada macam-macam komponen pendidikan, meliputi dasar, tujuan, materi, metode, media, evaluasi, dan administrasi dana. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang pendidikan yang memanusiakan manusia. Tujuan upaya pendidikan adalah memanusiakan manusia, yakni mengaktualkan berbagai potensinya untuk menjadi manusia yang sejahtera dan bahagia. Pendidikan kita hendaknya tak hanya menekankan pada now dan how, tetapi harus mengembangkan juga aspek now dan why. Bahwa makna dalam kemampuan dan keterampilan yang kita miliki dapat mencapai kebahagiaan hidup, seperti halnya Abraham Maslow yang perlu menjungkar balikkan segitiga kebutuhan manusia yang dikembangkannya, karena pemenuhan kebutuhan spiritual individu dan sosial justru dasar yang baik bagi pemenuhan kebutuhan fisik. Oleh karena itu, kita harus sadar bahwa kesuksesan materialistis ditentukan juga oleh kecerdasan emosional dan spiritual, seperti
kekuatan cita-cita, kepemimpinan, dan karakter seseorang, serta kekuatan berimajinasi kita dan unsur-unsur sejenis. Slide selanjutnya yaitu kurikulum dan metode pembelajaran yang baik. Kurikulum pendidikan yang baik. Life skill pada dasarnya mencakup semua kemampuan untuk kelak dapat bertahan dan berkembang dalam masyarakat. 5 kompetensi yang tercakup dalam konsep life skill yaitu 1. Kompetensi personal, pengembangan kepribadian, termasuk akhlak, kepercayaan diri, kegigihan, kesabaran, dan sebagainya. Kedua, kompetensi sosial, yang terkait dengan keterampilan hidup dalam masyarakat. Ketiga, kompetensi rasional, yang terkait dengan kemampuan berpikir secara logis dan sistematis. Keempat, kompetensi akademis, yang terkait dengan penguasaan pengetahuan bidang-bidang tertentu yang menjadi spesialisasi seseorang. Kelima, kompetensi vokasional, keterampilan teknis yang harus dikuasai dalam bidang tertentu. Kurikulum yang benar bertujuan menyiapkan anak didik untuk meraih kesejahteraan dan kebahagiaan hidup yang seharusnya menjadi tujuan puncak segenap proses pendidikan. Selanjutnya, metode pembelajaran yang baik. Metode pembelajaran yang baik ada 3. Yang pertama, dengan metode pembelajaran autentik. Yang kedua, dengan metode pembelajaran berbasis proyek. Yang ketiga, dengan metode pembelajaran kontekstual. Slide selanjutnya, mengembangkan kreativitas. Menurut Graham Wallace, kreativitas melibatkan 5 tahap, yaitu persiapan, inkubasi, intimasi, iluminasi, dan verifikasi. Tahap persiapan adalah ketika menampilkan gagasan baru dengan cara biasa, seperti brainstorming. Selanjutnya, menciptakan suatu keadaan santai dengan jalan, melakukan berbagai kegiatan ringan yang menyenangkan. Tak lupa pikiran kita juga diiringi berbagai gagasan yang berkecambah, sehingga menghasilkan momen aha. Baru akhirnya kita memastikan ketepatan gagasan tersebut. Tips praktis untuk melatih dan menghadirkan gagasan yang kreatif meliputi menerpa diri kita dengan sebanyak mungkin variasi dalam kehidupan sehari-hari, dan selalu upayakan suasana dalam kondusif dengan menjadikan kita selalu berada dalam kerehatan jiwa dan pikiran ketika menyelenggarakan aktivitas sehari-hari. Ini saya akan melanjutkan tentang menyeimbangkan IQ, EQ, dan SQ. EQ adalah kecerdasan emosional yang mencakup 2 hal, yaitu kemampuan mengelola emosi diri dan kemampuan memahami emosi orang lain. Penelitian menunjukkan bahwa seorang sukses bukan dilihat dari IQ yang tinggi, namun memiliki EQ yang tinggi. IQ tidak bisa ditingkatkan karena bawaan dari lahir, sedangkan EQ bisa kita latih secara terus-menerus. SQ bersifat rohani dan relatif. EQ memberikan kepada kita know-how, sedangkan SQ lebih ke know-why. Menurut Zohar dan Marshall, bahwa SQ merupakan landasan yang diperlukan untuk memfungsikan IQ dan EQ secara efektif. Jadi, SQ lah yang mengarahkan IQ dan EQ. Kesimpulannya, jadi tujuan setiap upaya pendidikan adalah memanusiakan manusia, yakni mengaktualkan berbagai potensinya untuk menjadi manusia yang sejahtera dan bahagia. Setiap upaya dan proses pendidikan harus mampu mengembangkan suatu perspektif holistis secara menyeluruh, tetapi juga integratif. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.